salam di dalam sholat. Aslan salam di dalam sholat itu afwan tadi Al-Fakir ada mulak bersuaya otaknya kemana-mana. Oke, aslan salam di dalam sholat itu ada di dalam tasyahud. Tasyahud itu lafadznya apa? Tasyahud bukan syahadat. Asyhadu an la ilaha mulakbat. Ternyata nggak cuma anak yang mulakbat. Banyak pikiran. At-tahiyatulillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Apa tahiyat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, di sini waridnya di sini ini termasuk daripada tasyahud. Tidak usah diubah-ubah. Nah, jadi assalam dulu ketika ini masuknya dalam tasyahud. Kemudian wajib yang selanjutnya yang harus didatangkan setelah tasyahud itu adalah as-sholatu ala nabi. Dan yang warid sholat ala nabi di sini tanpa ada salam, tanpa ada Rasulullah SAW nggak ada. Tapi yang warid yang paling afdal sirahnya adalah sirah Ibrahimiyah. Gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ila akhirih. Enggak ada salamnya. Maka ketika warid kemudian dia meninggalkan salam, ya sudah. Enggak ada karobiyah di sini karena ini warid. Paham tuh, Bang? Oke. Beda halnya salam ketika kunut. Di kunut juga ada. Di akhir kunut itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wasallam. Tergantung depannya, kalau depannya wasallillah, belakangnya wasallim. Kalau depannya wasallallahu wasallam. Nah, ini kalau ini termasuk dari ab'adus shalah, yang mana ketika meninggalkan salam yang di sini disunahkan nanti untuk sujud sahwi. Oke. Wan tadi mutar-mutar. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai mana tadi? Wa annahu ta'ala. Oke. Qal rahimahullahu ta'ala wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammad. Nah, di sini bi'atsah itu bi'atsatut taklif. Bi'atsatut taklif ila tsaqalain. Ini man fil ardi wa man fis sama. Entah itu jin, entah itu ins, entah itu malaikat. Semuanya kena taklif. Wa annahu ta'ala ba'ada sayyidina Muhammadan 'abdahu wa rasulahu ila jami'il khalq. Syuf qawlihi ila jami'il khalq. Enggak cuma kepada manusia. Ila jami'il khalq. Yani yashmalul jin wal ins wa ghairi dzalik. Dan juga ini bi'atsatu at-tasyrif. Dia bi'atsatu taklif kepada jin sama ins, dan juga bi'atsatu tasyrif kepada malaikat. Jadi malaikat itu mulia karena diutusnya Nabi. Abad sama jin itu mendapat tanggungan karena diutusnya Nabi. Nanti harus dia melakukan ibadahnya, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Oke. Jadi bi'atsatu taklif kepada jin dan ins, dan bi'atsatu tasyrif kepada malaikat. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan 'abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Untuk apa? Li hidayatihim, ai ila tariqil haq. Dan juga untuk menyempurnakan kehidupan mereka, li takmili ma'asyihim, ai umuri dunyahum. Yani din wa dunya wa ma'adihim ai akhiratihim. Din, dunya wa akhirah. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam mubashshirun wa mundhir, yakni pengingat, wa mubayyinun linnas ma yahtajuna ilaihi fi umurid din wad dunya wal akhirah kama. Kemudian wa hikmatul bi'atsah itu apa? Hikmah daripada diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iqamatu hujjatihi ta'ala ala khalqihi. Mendirikan hujjahnya Allah terhadap makhluknya. Qala ta'ala walau anna ahlaknakum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a. Diutus rasul agar mereka mengikuti ayat-ayatnya. Kemudian wa ayyadahu ay
ayat ini qawwah, menguatkannya dengan apa? Rasul diutus enggak cuma Rasul doang diutus, tapi dikasih mukjizat. Wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirat. Jamil. Apa tadi? Ayyadahu ay qawwahu bil mu'jizat adh-dhahirat ay al-ghalibat ala man aradaha, yang mana barang siapa yang menentang bakalan pasti kalah. Pasti bakalan kalah. Contohnya Fir'aun ataupun orang-orang jahiliyah pada masa Nabi SAW. Ketika mendengar Quran, mereka bingung, apakah ini sihir? Dia bukan sahir. Apakah dia ini dukun? Dukun juga bukan. Pembohong juga bukan. Akhirnya mereka saking nggak menemukan kelemahan di dalam Nabi Muhammad, bilangnya apa? Ada sihrul qaul. Ya, ini sihrul qaul, dengan perkataan yang dilantunkan sama Nabi Muhammad itu bisa menyihir akal manusia, bisa ngajak orang-orang. Saking nggak bisanya menentang mukjizatnya. Fal mu'jizah. Nah, nanti ini bakalan menjelaskan apa perbedaan antara mukjizah, karomah, kemudian istidraj, kemudian ma'unah, kemudian ihana. Nah, ini bakalan dibedakan di sini. Mukjizat itu apa? Amrun dhahara ala khilafil adah, sesuatu yang muncul di luar naila, di luar ekspektasi manusia. Yani khariqun lil adah, di luar prediksi. Oke. Ala yadi nabiyyin au rasulin. Kaidah yang kedua, yang pertama dia harus khariq lil adah, satu. Kemudian dia terjadi pada nabi atau rasul, dua. Yang ketiga terjadinya setelah bi'atsah, poin ketiga. Nah, yang keempat harus fi waqti dakwan nubuwah war risal. Nah, menguatkan bahwasanya dia itu nabi, menguatkan bahwasanya dia itu membawa risalah. Oke. Contohnya apa? Menghidupkan mati, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Isa. Kemudian i'dam jabal, infijaril ma' min bainil asabi, seperti yang keluar daripada nabinya Al-Mustafa daripada jari-jarinya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar air daripada jari-jarinya Nabi. Ketika itu sahabat lagi kekeringan dan gak ada air untuk wudu. Jadi Nabi memasukkan tangannya ke dalam kayak gentong, kemudian sahabat pada wudu dari itu. Dan ini afdhalul miyah. Afdhalul miyah ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyyil muttaba'. Wa afdhalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyyil muttaba'. Yalihi ma'u zamzam fal kautsar fanilu misra thumma baghil anhur. Tubuh. Akrolakumlah. Wa afdhalul miyahi ma'un qad naba min baini wa afdhalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyyil muttaba'. Yang pertama. Kemudian yalihi ma'u zamzamin. Yang afdal yang kedua adalah air zam-zam. Kemudian fal kautsari, air yang ada di dalam surga. Kemudian yang selanjutnya fanilu misra, Allah. Fanilu misra. Tuma baghil anhuri. Kemudian sungai-sungai yang lain. Fanilu misra. Tapi jangan diminum langsung. Pakai filter. Batuk-batuk antum langsung minum dari, oh ini Nil ini salah satu air terbaik. Antum datang ke Nil, antum tidur, antum minum. Sakit perut antum. Kemudian oke, itu tadi apa? Mukjizat. Ada berapa bait? Sekitar 4. Dia harus dhahara ala khilafil adah, kemudian ala nabi-nabi atau rasul, kemudian terjadinya setelah bi'atsah, kemudian harus fi waqti dakwan nubuwah. Oke. Kemudian amma lau dhaharal amru fi ghairi nabi atau rasul. Kalau amrul khariq lil adah tersebut terjadi kepada selain nabi atau rasul,
namanya apa? Karomah. Itu kalau wali. Fa in kana waliyan fa huwa karomah. Oke. Nah, itu kalau dari wali. Kalau terjadinya di orang-orang biasa, itu namanya ma'unah. Nah, ada di halaman 85 itu fa in kana. Nah, fa in kana yang pertama itu amma law dhuhara kadza fa huwa karomah. Habis itu jauh lagi wa in kana al-amru min awamil muslimin, dari orang-orang awam, dia soleh aja dan bukan seorang wali. Walaupun la ya'riful wali illal wali. Nah, zahirnya dia bukan wali, orang biasa. Dia ngopi, dia ngeteh biasa sama orang-orang ini. Untuk takhlisun lahum minal mihan wal makarih fa huwa ma'una. Seperti orang yang selamat dari kecelakaan. Apakah ini mukjizat? Bukan. Apakah ini karomah? Enggak. Ini cuma ma'unah saja. Maka banyak orang-orang, mukjizat itu nyata, mukjizat itu nyata. Saya kena mukjizat. Siapa yang tidak dapat mukjizat? Itu ma'unah. Kemudian, wa in kana min fasik, kalau dia fasik, kemudian terjadi amrun khariqun lil adah. Nah, kalau itu sesuai dengan apa kemauan dia, itu namanya istidros. Contohnya orang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kok rezekinya lancar terus, hidupnya lurus terus. Ini istidros. Nah, kalau kebalikannya, dia pengen sesuatu tapi yang terjadi malah kebalikannya, itu namanya ihana. Wa illa fa huwa ihana. Kama fi Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah bikasrillah. Fa innahu da'a li a'war an tasira ainuhul awra sahihah. Fa sarat ainuhu sahihah awra. Dia mendoakan, si Musailimah ini matanya buta. Salah satu matanya buta. Didoakan biar sembuh, bukannya sembuh tapi malah buta. Yang satunya lagi. Fa innahu da'a li a'war an tasira ainul awra sahihah. Fa sarat ainuhu sahihah awra. Jadi satu mata ini dia buta, kemudian didoakan akan sembuh. Bukannya ini yang sembuh, yang ini malah buta. Nah, ini namanya ihana. Dan juga dia basaka fi bi'rin litasdada hawalatu ma'uha fa sara milahan ujajan. Dia pengen biar airnya enak, manis atau adab, enak diminum, malah jadi wasin. Wasin itu takkit dari asin. Ya, asin awi. Asin awi. Dan juga dia masaha ala ra'si yatim fasara aqra. Dia ngusap kepalanya anak yatim, bukan malah bagus rambutnya, malah botak. Wa hadza muakkidun li takdzibihi, dan ihanah ini muakkid untuk bahwasanya dia berbohong. Kata siapa? Di situ dzakara dzalika kullahu Ibrahim al-Laqani fi Umdatul Murid. Ba'dahu wa annahu sallallahu alaihi wasallam aw annahu alaihi salatu wasalam shadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi 'anillahi ta'ala minas sirat. Nah, harus percaya bahwasanya apa yang dikasih tahu, yang disampaikan sama Nabi bahwasanya siratul mustaqim itu ada, harus meyakini itu. Dan juga minal mizan, mizan juga harus yakin bahwasanya amal kita nanti di hari akhir bakalan ditimbang. Kemudian di situ ada faidah latifah halaman 86 di ta'liq faidah. Nah, i'lam annahu idza qala an-naqil kadza qala fulan. Apabila seseorang atau muhakkik ataupun syarih ataupun muhasyi bilang dalam kitabnya itu setelah mendatangkan masalah kata-kata selesai titik, habis itu kadza qala fulan. Kadza qala siapa gitu.
Nah, itu artinya apa? Kana bil khiyar. Kalau dia mendatangkan kadza qala fulan, maka dia terserah. Baina an yasuqa ibaratahu bi ainiha wa labdiha au bi ma'naha wa madmuniha. Nah, itu terserah bagi dia, lafadznya mau plek seperti apa yang dia nukil ataupun maknanya sama. Tapi maknanya tidak boleh berbeda. Nah, entah plek atau maknanya. Itu boleh dua-duanya, mukhayyar. Itu kalau lafadznya kadza qala fulan. Nah, ini faedah untuk tahqiq antum nanti kalau di masa depan pengen tahqiq kitab, ini ada salah satu kaidahnya. Dan antum kalau lagi baca kitab kadza qala fulan, kemudian fi kitab kadza kadza kadza, kemudian antum cari dalam kitab aslinya kok nggak sama tapi maknanya sama, ya sudah, karena aslan dia mukhayyar. La ta'tarid wa la yaqul kadza, tapi kalau gini wa kam min aibin qawlan saliman wa afatuhu minal fahmis saqim. Ente la tafham. Kadza qala fulan kana bil khiyar baina an yasuqa ibaratahu bi ainiha wa labdiha au bi ma'naha wa madmuniha secara keseluruhan. Walakin la yajuzu lahu taghyiru syai'in min ma'ani alfadhihi. Makna lafaz-lafaznya tidak boleh diubah. Kalau diubah gimana? Karena kadiban. Atau wahid. Itu kalau qauluhu kadza qala fulan. Wa mithlu qawlihi qala kadza fulan afadahu fulan au qala ma hasiluhu au ma lakhasahu au nahwi dzalik. Nah, itu semuanya sama hukumnya, bil khiyar bainahuma. Oke. Nah, kalau dia ngomong ibaratuhu atau nasuhu, nah ini beda cerita. Karena dia ngomong ibarahnya seperti ini, nas kitabnya seperti ini. Nah, au lafzuhu, lafaz kitabnya seperti ini. Au nahwu dzalik, maka dia ta'ayyana alaihi sauqul ibarah al-manqulah biladiyah, harus dengan lafaz yang dia nukil. Oke. Walam yajuz lahu taghyiru syai'in minha, enggak boleh diubah sama sekali. Afadahu ba'dul fudula. Nah, diambil dari Anwar Saniyah lil 'allamah Syekh Abdul Hamid Quds. Safhat 39. Oke, itu tadi faedah. Wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jama'i ma akhbaru bihi 'anillahi ta'ala minas sirat wa kadzalikal mizan, dan juga harus percaya adanya mizan. Wal haud, haud Sayyidina Muhammad, yani haud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashrabu minhu al-mu'minun qabla dukhulil jannah. Itu ada kolam yang mana orang-orang muslim itu bakalan meminumnya sebelum masuk ke surga. Nah, makanya kalau ada doa-doa yang di dalamnya membimbing kita untuk agar bisa minum bersama Kanjeng Nabi di dalam haudnya, ya ini sebelum masuk ke surga. Wa ba'da jawazis sirat, dan itu setelah melewati jembatan Siratul Mustaqim. Man syariba minhu syurbatan la yadma'u ba'daha abada. Oke. Orang yang meminum satu teguk saja maka tidak bakal haus selama-lamanya. Dan bedanya Siratul Mustaqim di dalam Al-Fatihah sama sirat yang di sini itu apa, Dan? Sama. Mungkin ada makna yang lain, tergantung yang memaknainya. Lihat di kitab-kitab tafsir. Bisa menjadi ini salah satu maknanya, yakni biar bisa melewati Siratal Mustaqim. Atau kita tunjukkanlah jalan yang benar sehingga nanti bisa melewati Siratal Mustaqim. Marjanya ke kitab tafsir. Nah, rujuk ke kitab tafsir. Dan ini bukan ahlinya. Ini bukan ahli tafsir, maka lihat ke kitab-kitab tafsir atau ke ulama, tanya ke masyayikh yang ahli tafsir. Oke. Wa ghairi dzalik min umuril akhirah. Dan selain yang lainnya dari perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirah seperti hisab, kemudian syafa'ah ila akhirih. Nah, itu antum baca sendiri insyaallah mafhum. Dan juga al-barzakh. Apa barzakh itu? Wa ma baina dunya wal akhirah.
min waqtil maut sampai nanti dihidupkan kembali. Jadi orang yang sudah meninggal itu masuk ke alam barzakh, bukan gentayangan. Oke. Faman mata faqad dakhala al-barzakh. Atau dahur Romli. Nah, kalau ada Romli secara itlaq ini Asyams ar-Romli. Meninggal tahun 1004. Ini yang punya alaqab Asy-Syafi'i As-Shaghir. Dimakamkan di daerah depan makamnya Imam Sya'rani sana. Di mana itu? Namanya Bab Syariah. Di Bab Syariah. Terus Bab Syariah. Atau kalau sebelum ke Dhohir Bibris, sebelum ke daerahnya Syekh Hisam itu biasanya ngelewatin Bab Syariah. Nah, dimakamkan di situ bersamaan dengan ayahnya. Ayahnya namanya Ahmad. Anaknya Ar-Romli ini namanya Muhammad. Anaknya namanya Syamsuddin Ar-Romli, lakopnya. Bapaknya namanya Ahmad Syihabuddin Ar-Romli. Dan Imam Romli ini punya kitab besar yang jadi rujukan ulama madhab Syafi'i, namanya Nihayatul Muhtaj Syarhul Minhaj. Nah, dan sering bilang di dalamnya kama qalahul walid, kama aftal walid. Al walid ini maksudnya siapa? Ahmad Ar-Romli. Dan bapaknya ini gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beda. Imam Ibnu Hajar ada dua dalam madhab. Ada Haytami, ada Asqalani. Asqalani ini ahlul hadis, Haytami ini ahlul fiqh. Haytami ini meninggal tahun 1900-an, tahun 974. Imam Ibnu Hajar Asqalani sebelumnya. Makanya kalau disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab fikih maksudnya adalah Ibnu Hajar Haytami. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani di sini banyak mengambil qaulnya Imam Ibnu Hajar daripada Imam Romli. Dua ini biasanya kebanyakan pendapatnya sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Maka boleh mau pakai Hajar, Ibnu Hajar atau pakai Romli. Orang Mesir semuanya Romli. Ulama-ulama Mesir semuanya pakai Romli. Yaman, Saudi semuanya Ibnu Hajar. Indonesia Al-Azhar bainahuma. Dan itu boleh, nggak ada masalah. Karena mutaakhir ulama madhab itu membolehkan fatwa daripada salah satu daripada dua ulama ini, entah Ibnu Hajar atau Ar-Romli. Oke. Ibnu Hajar punya kitab namanya Tuhfatul Muhtaj, 10 jilid, cetakan lama ada dengan Hawashi Syarwani dan Hawashi Ibnu Qasim, dan juga ada cetakan baru Darudiyah 10 jilid juga. Ala kulli hal. Di sini tadi yang kita bawa ke situ gara-gara apa? Gara-gara Ar-Romli lah. Atau Dahur Romli, yakni Asyams. Nah, lihat di situ. Hadan nasu ani Syabromalisi. Syabromalisi ini Syekh Ali, namanya Ali Syabromalisi. Dia punya hasyiah terhadap Nihayatul Muhtaj. Nah, matbu' fil Halabi. Nah, dan jadi Nihayatul Muhtaj ini yang matbu' hasyiahnya ada dua, atas bawah. Syabromalisi sama Ar-Rasyidi. Nah, ternyata yang nukil di sini adalah Asy-Syabromalisi. Kemudian bilang wa idza atlaqa Ar-Romli fal murad bi Syamsuddin Muhammad ibni Syihabuddin Ahmad ibni Hamzah Ar-Romli. Al-Mutawaffa sanata nih 40 alf Hijriyah. Sahibun Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Yundaru khalasatul athar ila akhirih. Dan juga bisa lihat di Al-A'lam punya Zirikli. Wal barzakh wa min su'alil malakaini, yakni malakain apa? Munkar, Nakir. Oke. Kemudian harus meyakini juga adzabul qabr wa na'imihi. Alal jismi war ruh kama yasha'ullahu ta'ala wa anna dzalika haqqun wa hikmatun wa 'adlun. Terserah Allah mau mengadab orang yang bermaksiat, mau ngasih cobaan ke orang yang taat, terserah. Gak ada urusan kita, semuanya adil. Khilafan lil Mu'tazilah yang menghukumi bahwasanya Allah itu harus selalu
ngasih yang baik-baik. Nah, kemudian wa anal Qur'an wa jami'a kutubillahil munazzalah ay ala ba'dir rusul itu hak. Semua kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah, entah itu yang diketahui atau yang enggak diketahui, itu hak. Kita harus percaya itu. Oke. Cuma kita enggak harus mengetahui semuanya. Yang madkur saja yang harus kita ketahui. Maka di situ disebutin fal kutub al-munazzalah mi'at kitab wa arba'at asyar kitaban ila akhirih. Wa ikhtulifa fi 'asharati suhuf ila akhirih. Habis itu, nah, ada kalam muhim. Fal aula alla ya'taqidal adad al-muayyan faqat. Enggak usah meyakini jumlah kitab itu ada berapa al-munazzalah, karena riwayatnya mukhtalifah. Tapi wajibnya jazmul aqidah bima waradal Qur'an al-azim bihi. Menetapkan keyakinan kita terhadap kitab-kitab yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Dari Taurat, Injil, Zabur, Furqan, yakni Al-Qur'an. Wa min inzali suhufin ala Ibrahim wa suhufin ala Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kita yakinin saja. Wa amma ma'ada dzalik falyu'min bihi ijmalan la tafsila. Seperti kita jelaskan di awal tadi, al-imanu bihi secara ijmal saja. Enggak usah secara tafsil. Oke. Wa'lam anna mimma yajibu i'tiqaduhu anna Allah ta'ala anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala rusulihi bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Kemudian wa ulul azmi minhum, halaman 94. Wa ulul azmi minhum, daripada nabi, daripada Rasulullah SAW yang ala ma'inda Ibnu Atiyah itu ada berapa? Khamsah. Ulul azmi menurut Ibnu Atiyah itu ada 5. Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Ibrahim, Sayyiduna Musa, Sayyiduna Isa, dan Sayyiduna Nuh. Oke, terjemahnya Ibnu Atiyah bisa antum baca di taklik sendiri. Qal halaman 96, wala yukaffaru inkaru nubuwati man ukhtulifa fi nubuwati. Nah, ini kalau ada ulama berbeda pendapat, ini nabi atau bukan nabi, dan dalalahnya enggak sharih, dalalahnya enggak secara langsung menetapkan bahwasanya ini nabi, enggak disebutkan dalam Quran bahwasanya dia nabi, enggak disebutkan di dalam hadis bahwasanya dia nabi. Apa hukum imannya? Apa hukum kita mengingkari bahwasanya itu bukan nabi? Nah, di situ bilang Syekh Nawawi, wala yukaffaru inkaru nubuwati man ukhtulifa fi nubuwati. Yang mana ulama berbeda pendapat apakah dia nabi atau bukan, orang yang mengingkarinya tidak kafir, tidak dihukumi bahwasanya dia kafir. Beda halnya kalau dia mengingkari nabi yang la yukhtalafu fi nubuwati. Oke, seperti Sayyidina Al-Khadir, seperti Sayyidina Luqman atau Khalid ibn Sinan dan lain sebagainya, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Nah, ada manbu fi Dalil Minhaj, mujallad latif. Namanya apa? Al-I'lam bima yaqta'ul Islam. Adunnu judulnya Al-I'lam bi qawatil Islam. Yang madbu tulisannya Al-I'lam bi qawatil Islam. Di situ Muhaqqiq bilang yunduru asy-syifa. Yunduru halaman 119 daripada Al-I'lam, kemudian suruh lihat juga Syifa. Di ta'rif Muhammad Mustafa, karena I'lam ini banyak juga nukil dari Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa. Asy-Syifa ini kitabnya Qadhi Iyad dalam sirah. Di depan-depannya sirah, terus di belakangnya ada sedikit tentang akidah. Yang mana orang-orang yang melakukannya bisa keluar dari Islam. Nah, ini kitab Asy-Syifa.
Qala ba'duhum kulluhum hawalu dawa'a wa ma ja'a bisyifai illa ayyahu. Semuanya mencoba untuk menghadirkan obat, tapi nggak ada yang datangkan kesembuhan kecuali Al-Qadiyat di kitabih Asy-Syifa. Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kemudian iman yang selanjutnya bahwasanya malaikat itu juga hak. Apa malaikat itu? Ajsamun latifatun nuraniyah, berarti dia tercipta dari cahaya. Tadharu fi suwari syarifah mukhtalifah wa taqwa ala af'ali syaqqah. Itu jelas. Bentuknya bisa berbeda-beda, yang penting mulia. Kemudian dia bisa mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Wahum ubadun mukarramun yuhadibuna ala ta'ah wal ibadah la yusafuna bidzukurah wala unutha. Kemudian jin itu apa? Bedanya apa dengan jin? Jin itu ajsamun latifah hawaiyah tatasyakkalu bi ashkalin mukhtalifah. Dia bisa berubah-ubah bentuk sesuai imajinasi manusia. Wa yadharu minha af'alun ajibah. Bisa terjadi sesuatu yang ajib. Minhumul mu'min, seperti manusia biasa. Dari mereka ada yang mukmin, dari mereka ada yang kafir. Mereka ada yang muti, ada yang asi. Wa syayatin, syaitan itu apa? Ajsamun nariyah. Kalau jin tadi ajsam hawaiyah, latifah. Kalau syayatin itu ajsamun nariyah. Sya'nuha ilqa'un nas fil fasad wal ghiwayah. Menjerumuskan manusia kepada kerusakan. Bitadkiri asbabil ma'asi wal ladzat. Mengingatkan sebab-sebab untuk melakukan maksiat. Dan juga insai manafi'at ta'at, melupakan, membuat manusia itu lupa terhadap manfaat-manfaat mengerjakan ketaatan dan lain sebagainya. Wa asbah tadi. Kemudian juga harus meyakini bahwasanya jannah itu hak, surga itu hak. Qala Abdurrahman As-Sufuri ila akhirih. Nah, itu diceritakan dalam kitabnya Nuzhatul Majalis. Oke. Kembali sebentar ke halaman 90 di ta'liq, apa kelewatan tadi. Di situ bilang di ta'liq yang sebelumnya halaman 89, ta'liq nomor 2 bilang yunzuru nuzhatul majalis. Ya kan? Di syarah bilangnya nuzhatul majalis, nuzhatul majalis, nuzhatul majalis. Oke. Yunzuru nuzhatul majalis ila akhirih. Isya as-Sufuri, as-Sufuri ila akhirih wa kala. Kemudian di situ muhaqqiq bilang di halaman 90 wa kitabuhu, kitabnya Imam As-Sufuri yang namanya Nuzhatul Majalis ini itu minal kutub allati la yambaghin naqlu minha, dari kitab yang sebenarnya aturan jangan menukil sesuatu dari kitab tersebut. Kenapa? Dan juga nggak boleh an-nadharu fiha, baca kitab ini aja nggak boleh. Balhala i'timad alaiha, apalagi i'timad terhadap kitab tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya banyak hadis-hadis yang maudhu. Li ghalabatil ahadits al-maudhu'ah fihi. Karena di dalamnya sangat banyak sekali hadis-hadis yang maudhu. Kemudian di sini muhaqqiq bilang qala Sayyid Al-Alamah Al-Alawi Ibni Ahmad As-Sajjah. Ini yang punya fawaid makkiyah tadi ya. Fil fawaidil makkiyah wa fil fatawa al-hadithiyah la tajuzu qira'atu siratil kubra li'anna ghalibaha batilun wa kadhibun wa qad istalata fayahrumul kullu haitsu la mumayyiz. Wa min dzalika ta'lamu hurmata qira'ati nuzhatil majalis wa nahwiha mimma ikhtalatal batil fihi bighairi haitsu la mumayyiz. Jadi paling enggak kalau mentok-mentok mau baca kitab tersebut harus ada syekhnya, harus ada guru yang benar-benar paham tentang kitab
tersebut. Mentok-mentok. Li'annal Imam Asy-Syaikh Burhanuddin Muhaddits Dimashq syana'a ala qari'iha. Sangat mencela siapa yang membaca. Khususan fi majami'in nas, apalagi di halayak umum.